Selain faktor kasus COVID-19 dan pelayanan kesehatan di destinasi wisata, faktor ekonomi yang bersangkutan juga tentunya akan sangat mempengaruhi bisa tidaknya para wisatawan berlibur. Hari ini saya akan share mengenai kondisi terkini perekonomian Jepang, sehingga kita ada bayangan kira-kira mau nggak orang Jepang menyisihkan uangnya untuk berlibur ke Bali. Om Swastiastu, nama saya Sasuke dari Bali Saya Channel. Di channel ini saya berbagi tips mengenai bahasa Jepang, tips handling customer Jepang, dan situasi dan kondisi terkini di Jepang. Jika ini pertama kalinya ke channel saya, tolong di-subscribe agar tidak terlewatkan informasi-informasi selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk ke topik pembicaraan kali ini, saya ingin tekankan bahwa semua informasi yang akan saya jelaskan adalah berdasarkan data, fakta, berita dari media terpercaya, pengumuman pemerintah, maupun pendapat para ahli dan pakar. Jadi informasinya bukan sembarangan atau hoax, tapi tidak ada jaminan informasi ini benar 100% ya. Saya berharap informasi ini dijadikan satu masukan saja. Di video sebelumnya saya share mengenai kondisi kasus COVID-19 di Jepang. Dan kali ini saya akan jelaskan situasi perekonomian Jepang yang kira-kira akan berdampak terhadap kedatangan wisatawan Jepang. Supaya penjelasannya lebih mudah, saya bagi menjadi 5 poin. Saya langsung aja. Poin pertama adalah negara Jepang banyak utang. Saya rasa banyak opini yang positif mengenai perekonomian Jepang, tapi jauh sebelum COVID-19 ini terjadi, negara Jepang itu selama 30 tahun tidak pernah surplus. Artinya defisit terus. Nilai raportnya merah terus. Jepang itu sama seperti orang dengan umur 30 tahun tapi nggak tamat-tamat SMA. Nah, terus kenapa nggak bangkrut? Yang menyebabkan Jepang nggak bangkrut secara gampangnya karena Jepang ngutangnya kepada warga negaranya sendiri, bukan ke negara lain atau bank-bank luar negeri. Tapi banyak pakar dan ahli juga bilang bahwa jika dibiarkan seperti ini, Jepang akan bangkrut. Nah, udah 30 tahun sih mereka bilang seperti ini. Jadi, ada dua opini bertentangan, tapi belum ada kepastian atau solusi yang jelas. Poin kedua adalah total tabungan orang Jepang itu nomor 1 di dunia. Tapi sepertiga orang Jepang nggak punya tabungan sama sekali. Artinya ada kesenjangan ekonomi di antara penduduk Jepang. Sepertiga penduduk Jepang nggak punya tabungan sama sekali, 2/3-nya banyak banget punya tabungan. Sampai-sampai total tabungannya nomor 1 di dunia. Di satu sisi berarti orang Jepang punya uang, di sisi lain berarti orang Jepang tidak mau belanja atau investasi. Bisnis pempen di keben, jangan di plafon. Poin ketiga adalah pemerintah berusaha agar orang Jepang belanja. Setelah pandemi ini melanda Jepang, pemerintah Jepang banyak mengucurkan dana bantuan. Bantuannya antara lain membagikan uang 13 juta rupiah per penduduk. Ini tentunya selain bantuan, pemerintah berharap untuk memicu daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap berjalan. Yang kedua, memberikan dana bantuan ke perusahaan yang terkena dampak COVID-19 ini. Nah, ini agar tidak terjadi PHK besar-besaran. Dan walaupun sudah ada 400 perusahaan bangkrut akibat COVID di Jepang, tapi tingkat pengangguran masih bisa ditekan 2%. Kemarin baru saja pemerintah Jepang mengumumkan akan mengucurkan dana bantuan kira-kira 125 triliun rupiah bagi perusahaan kecil dan menengah, dan mengucurkan dana bagi keluarga yang mengalami kesulitan finansial dengan memberikan pinjaman maksimal 28 juta rupiah tanpa bunga. Nah, semua uang ini juga tentunya untuk tetap memicu membuat penduduknya belanja. Poin keempat, GDP Jepang diprediksi turun 27%. Nah, di dalam minggu-minggu ini pemerintah akan mengumumkan berapa GDP Jepang di bulan April sampai dengan Juni 2020. GDP seperti teman-teman ketahui adalah jumlah total dari semua kegiatan ekonomi sebuah negara. Kasarnya pendapatan sebuah negara.
Nah, diprediksi GDP Jepang pada bulan April sampai Juni 2020 akan minus 27% daripada tahun sebelumnya. Jadi karena GDP ini adalah total dari belanja masyarakat, investasi dari perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Nilai minus 27% ini juga berarti selama periode tersebut, April sampai Juni, ada faktor orang-orang Jepang enggan berbelanja, baik itu barang maupun jasa. Poin nomor 5, 5 tahun lagi 25% penduduk Jepang berusia 75 tahun ke atas. Dan 5 tahun lagi jumlah penduduk Jepang yang berusia produktif hanya 50% dari total penduduk. Nah, sekarang pun udah 60%. Kalau di Indonesia mungkin sekarang 70% ya. Artinya apa dan apa dampaknya terhadap pariwisata? Satu, untuk mempertahankan ekonomi Jepang, orang dengan usia produktif mesti lebih produktif lagi dan pintar-pintar memakai teknologi dalam bekerja. Kalau nggak gitu, hidup mereka ya pulas megai makan, pulas megai makan. Yang kedua, otomatis rata-rata usia wisatawan Jepang akan tinggi. Nah, udah-udah kalajatur. Dari poin-poin di atas, sampai saat ini kita bisa simpulkan bahwa perekonomian Jepang 20 tahun belakangan ini bisa dibilang stagnan. Tetapi di masa pandemi ini pun banyak orang Jepang yang memiliki cash, tetapi uangnya disimpan di bank. Nah, ini semua disebabkan karena ada faktor kekhawatiran dari penduduk Jepang sendiri akan masa depan mereka dan masa depan negara Jepang sendiri. Nah, secara umum bisa disimpulkan seperti itu. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dijadikan gambaran bagi teman-teman yang berbisnis dengan orang Jepang atau customer-nya orang Jepang. Berikutnya saya akan share mengenai data-data yang sudah dirilis mengenai keinginan orang Jepang untuk berlibur ke luar negeri di masa pandemi COVID-19 ini. Ini berdasarkan angket-angket yang sudah diambil. Nah, jika video ini sedikit banyaknya berguna, tolong di-like. Dan agar informasi berikutnya nggak terlewatkan, tolong di-subscribe. Om Santi, 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 Om.